Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen BSI Purbo Gunarto SEMM. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Lanjutan. Ya. Nah, sebelum membahas di sini mahasiswa saya ingatkan untuk lebih memahami dan mempelajari lagi dasar akuntansi, karena dalam membahas mengenai Lab Akuntansi Keuangan Lanjutan ini jurnalnya sudah bervariasi dan cukup dalam ya. Jadi harus hafal mengenai saldo normal atau saldo awal ya di setiap akun. Oke, langsung saja ya, kita bahas mengenai pertemuan pertama mengenai penggabungan persekutuan atau perusahaan ya. Oke, kita lihat di soalnya dulu ya. Di sini pertemuan pertama, soalnya ada Tuan Bora dan Nona Novita ingin membentuk persekutuan ya. Nah, untuk nama barunya nanti CV Revita. Nah, di sini Tuan Bora telah memiliki perusahaan ya yang diberi nama adalah UD Bora ya. Nah, di sini kita lihat neracanya ya. Kemudian ya, nanti neracanya ini, angka yang ada di neraca ini atau saldo awal ini harus Anda perhatikan karena berhubungan dengan perhitungan jurnal nantinya ya. Oke. Kita bahas dulu soalnya. Dari transaksi di sini ya. Yang pertama, uang kas yang ada seluruhnya diambil oleh Tuan Bora ya. Jadi nanti begitu melakukan persekutuan, yaitu uang kas yang ada seluruhnya diambil oleh Tuan Bora ya. Jadi kasnya itu nanti akan diambil. Kemudian berikutnya piutang dagang sebesar 1.350.000 ini harus dihapus ya. Dan cadangan kerugian piutang ini ditetapkan sebesar 1% dari saldo piutang yang baru ya. Jadi nanti menentukan dulu saldo piutang yang baru setelah dikurangi dengan piutang dagang ya sebesar 1.350.000. Kemudian persediaan barang dinilai kembali ya, yaitu berdasarkan harga pasar ya, sehingga nilainya menjadi 5.100.000 ya. Seperti biasa memang kalau perusahaan itu melakukan persekutuan atau penggabungan ya, itu harus dilakukan penilaian kembali ya, baik itu piutang, persediaan ya, semua asetnya termasuk gedung ya. Berikutnya yang D, gedung dinilai penggantinya ya, nilai penggantinya sebesar 100 juta ya. Kemudian penyusutannya itu aktivitas tersebut telah disusutkan 50% dan dicatat berdasarkan nilai wajar ya. Jadi artinya nanti terakhir harus ada nilai wajar terhadap gedung itu adalah 50 juta. Kemudian berikutnya goodwill diberikan kepada Tuan Bora atas reputasi perusahaan ya, yang dinilai sebesar 40 juta ya. Jadi ini kesepakatan di mana setelah berdiri dan sekian tahun, di sini harus memberikan goodwill ya sebagai kinerjanya selama membentuk perusahaan tersebut. Kemudian Nona Novita bersedia menanamkan modal sebesar 100 juta. Ya, jadi setelah dinilai kembali semuanya, kemudian Nona Novitanya menyetorkan modal sebesar 100 juta. Ya, di sini diminta untuk dibuatkan jurnal dan dibuat neraca yang baru setelah masuk ke dalam persekutuan tersebut ya. Oke, berikutnya saya akan bahas ya, yaitu mengenai jawabannya ya. Oke, kita lihat di sini pembahasannya ya. Yang pertama tadi dari transaksi-transaksi tersebut kita jurnal dulu ya satu-satu. Ya, yang pertama yang A ya, dari transaksi A itu kita catat ya, mencatat pengambilan uang kas oleh Tuan Bora ya. Nah, di sini jurnalnya adalah modal Tuan Bora ya, kemudian kreditnya adalah kas ya. Jadi kasnya ini dikeluarkan, diambil oleh Tuan Bora. Nah, kemudian berikutnya di soal tersebut ada penilaian kembali ya, atau
Jadi kalau misalnya perusahaan ini bergabung, semuanya dinilai kembali berdasarkan persetujuan bersama ya. Nah, di sini jurnal yang disoal itu ada huruf perintahnya ya, ada B, C, D dan E. Itu di sini jurnalnya digabung ya, penjelasannya bisa Anda lihat nanti ya. Di sampingnya ada penjelasannya ya. Jadi di sini soal yang B, C, D, E ini jawabannya dijadikan satu jurnalnya ya. Kita lihat di sini ada jurnal CKP, cadangan kerugian piutang. Itu di jurnal yaitu sebesar debit ya 24.200.000 ya. Dari mana? Di situ dari piutang yang neraca awal harus dikurangi dengan sebesar yang disoal 1.350.000, kemudian dikali dengan 1% untuk CKP-nya ya. Sehingga nanti di neraca CKP-nya harus 60.800. Nah, berarti di sini ada yang dikurangkan ya, CKP yang di neraca 85.000 harus dikurangkan sebesar 24.200 ya. Sehingga nanti akan tampil terakhir CKP-nya sebesar 60.800 ya. Kemudian yang persediaan barang ya, yaitu sebesar 850.000. Ini dari mana? Nah, kita lihat di saldo persediaan awalnya ini harus ditambah sebesar 850.000 agar menjadi 5.100.000 ya. Karena tadi penilaiannya berdasarkan soal harus nanti di neraca akhir harus 5.100.000 ya, berarti harus ditambahkan. Ya, di sini kalau ditambahkan berarti memang persediaan saldo normalnya debit ya, gitu. Kemudian akumulasi depresiasi gedung, di sini akumulasi depresiasi gedung kan saldo normalnya kredit. Nah, di sini masuk ke dalam debit ya. Nah, ini berarti dinolkan. Kenapa? Karena penghapusan nilai gedung karena telah dinilai kembali ya. Jadi kalau di soal itu dinilai kembali ya, otomatis dihapus ya. Kalau penghapus itu berarti menarik jurnal yang sudah ada ya, atau akumulasi depresiasi gedung ya, selama pemakaian tersebut harus ditarik ya. Yang tadinya kredit jadi debit di sini. Oke, berikutnya yaitu ada goodwill sebesar 40.000. Di sini adalah penilaian goodwill ya. Penilaian goodwill ada di soal ya. Berikutnya kreditnya adalah ada piutang ya, piutang sebesar 1.350.000. Ya, di sini adalah pengurangan piutang di soal tadi ya, ada pengurangan piutang. Jadi pengurangan ini dilakukan audit dulu ya, diteliti, dilihat berapa sih piutang sebenarnya. Oh, ternyata ada pengurangan piutang nih ya, gitu. Ya, itu sebesar 1.350.000. Jadi angka ini berdasarkan audit bersama. Berikutnya adalah gedung ya. Gedung ini di jurnal kreditnya adalah 25 juta. Nah, ini dari mana? Yaitu dari nilai wajarnya nanti harus 50 juta ya. Nah, di mana angka gedung itu tadinya 75 juta, maka dikurangkan dengan 25 juta. Jadi nanti sebesar 50 juta di neraca terakhirnya ya. Kenapa di sini kredit? Karena gedung kan debit saldo normalnya harus dikurangi 25 juta, maka gedung kredit. Berikutnya modal tuan Bora sebesar 29.524.200. Di sini adalah posisi modal terakhir setelah penilaian aset ya. Jadi ini diisi terakhir ya. Jadi memang akhirnya dari transaksi yang di atas tadi ya, penyesuaian karena penilaian aset, sehingga modal tuan Bora itu berubah ya. Nah, berubahnya bagaimana? Ini di jurnal di terakhir ya, sehingga kalau dilihat debit kreditnya itu akan balance ya, seperti itu. Kemudian terakhir yang F ya, F yaitu mencatat setoran Nona Novita. Nah, di sini Nona Novita dia menyetorkan uang ya sebesar 100 juta, berarti debitnya adalah cash, kemudian kreditnya yaitu sebagai modal Nona Novita ya, yang ditempatkan di perusahaan baru tersebut, yaitu sebesar 100 juta. Nah, kemudian dari transaksi di atas di jurnal otomatis akan adanya perubahan neraca yang baru ya setelah dilakukan jurnal tersebut, maka di sini adalah neraca yang baru ya, neraca yang baru seperti itu ya. Jadi nanti soal ini akan saya kirim
ke WA grup mahasiswa ya. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat lebih jelas lagi hasil daripada neraca akhirnya ya. Oke, kemudian di file itu juga itu ada latihan tugas untuk mahasiswa ya. Kalau neracanya sama ya, soalnya hampir mirip, tetapi saya bedakan mengenai jumlah angkanya ya. Nanti mahasiswa bisa baca sendiri ya. Kalau neracanya sama, tapi di adjustmentnya ya, di angka penyesuaian penilaian asetnya itu saya rubah ya. Jadi biar mahasiswa nanti mencoba ya menghitung mengenai soal persekutuan ini ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya. Jadi nanti mahasiswa tinggal latihan tugas kemudian dikumpulkan ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.